Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, saya selaku pembahas akan membahas terkait organizational behavior atau lebih dikenal dengan perilaku organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahman, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang, jurusan manajemen kelas ABO. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, latar belakang dari organizational behavior. Setiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda dalam hidupnya karena pengaruh pengetahuan dan pengalamannya yang berbeda. Namun, setiap manusia akan sama dalam satu hal, yaitu ingin mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat pada era industrialisasi sekarang ini, pekerjaan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat penting. Bagi masyarakat modern, bekerja merupakan suatu tuntutan yang mendasar, baik dalam rangka memperoleh imbalan berupa uang atau jasa, ataupun dalam rangka mengembangkan dirinya. Pengertian organizational behavior. Pengertian tentang perilaku organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Robin and Judge 2013 memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi. Organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Ada dua hal fokus perilaku organisasi, yaitu pertama tindakan action dan sikap attitude dari orang-orang dalam organisasi. Seperti halnya dengan organisasi, pandangan di antara pakar tentang perilaku organisasi sangat beragam. Menurut Greenberg dan Baron yang dikutip di Bowo 2013, perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dalam pengaturan organisasi, hubungan antara individu dan organisasi itu sendiri. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah secara langsung berhubungan dengan pengertian ramalan dan pengendalian terhadap tingkah laku orang-orang di dalam suatu organisasi, dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Ilmu perilaku organisasi adalah ilmu interdisipliner dengan menitik beratkan pada psikologi sosial. Perilaku organisasi pada hakikatnya didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, perilaku individu dalam organisasi. Sophia 2008. Untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungan individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang dipunya individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antara lain keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Di sini ada pendapat terkait perilaku individu dalam organisasi oleh Armstrong 2014, yang mana artinya pengelolaan orang akan jauh lebih mudah jika semua orang sama
Tetapi mereka tentu saja berbeda karena kemampuan, kecerdasan, kepribadian, latar belakang, dan budaya, lingkungan tempat mereka dibesarkan, gender, ras, dan kecacatan mereka, faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Yang penting, kebutuhan dan keinginan individu juga akan berbeda, seringkali secara fundamental, dan ini mempengaruhi motivasi mereka. Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bahwa ketika seseorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Demikian pula individu dengan organisasi, tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya baik individu maupun organisasi, dengan karakternya masing-masing terintegrasi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Masing-masing dari kita telah menjadi dan masih menjadi anggota kelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok sekolah, kelompok kerja, kelompok keluarga, kelompok sosial, kelompok keagamaan, kelompok formal, dan kelompok informal. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi akan banyak dijumpai kelompok-kelompok ini. Hampir pada umumnya manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi, besar atau kecil, adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Dimulai dari adanya kesamaan tugas, pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa, dan barangkali adanya kesamaan kesenangan bersama. Maka timbullah kedekatan satu sama lain. Mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu. Herman Sofyandi, 2007. Kelompok tidak hanya terbentuk karena tindakan manajerial, tapi juga karena adanya suatu usaha-usaha individu. Para manajer menciptakan kelompok-kelompok kerja untuk menangani tugas dan pekerjaan yang diberikan. Selanjutnya, ada beberapa alasan manusia berkelompok atau berorganisasi. Cipto dan Siswanto 2008 berpendapat bahwa manusia berkelompok untuk alasan yang pertama, rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia. Perasaan aman dapat berupa sesuatu yang bersifat material atau non-material. Dengan berkelompok dan berorganisasi, kebutuhan tersebut akan termenuhi. Dapat dibayangkan bagaimana seseorang yang hidup sendiri tidak bersosialisasi. Dan yang kedua, harga diri. Dengan berkelompok dan masuk dalam organisasi akan memunculkan harga diri seseorang. Perasaan itu muncul karena dalam interaksi dengan kelompok terdapat kesaling tergantungan. Yang ketiga, afiliasi. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berafiliasi. Afiliasi itu dapat terjadi karena memiliki kesamaan latar belakang, kepribadian, kecenderungan, hobi, dan kesenangan. Status. Manusia memiliki sifat dasar ingin dipuji, diperhatikan, dan diakui. Keberadaannya dengan berkelompok dan berorganisasi, kebutuhan tersebut akan diperolehnya. Yang kelima, kekuatan. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dapat ditutupi jika mendapat dukungan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, pencapaian tujuan. Melalui organisasi, tujuan akan mudah dicapai sebagai sasaran dan alat. Organisasi dapat digunakan untuk mempercepat proses tujuan bersama. Kaitan manajemen dengan perilaku organisasi. Para ahli manajemen menyatakan pengertian manajemen secara umum adalah suatu usaha mencapai tujuan organisasi dengan bantuan orang lain. Manajemen merupakan pendaya gunaan sumber daya manusia, yaitu para karyawan, dengan cara yang paling baik untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Secara ringkas, hal-hal mengenai manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Untuk memberikan gambaran terkait manajemen dengan perilaku organisasi, maka sebaiknya dilihat dari tujuan organisasi. Keberadaan organisasi adalah untuk mencapai tujuan.
Tujuan organisasi ini harus didefinisikan dan ditentukan cara atau alat apa yang dipakai guna mencapai tujuan tersebut. Ruang lingkup perilaku organisasi. Maxson and Glino 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Yang pertama, perilaku. Karakteristik pertama dalam mempelajari perilaku organisasi adalah perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Tujuan pertama dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi saja belum cukup, karena harus meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Yang kedua, struktur. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku keorganisasian adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi, serta efektivitas dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, proses. Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Mengapa perlu organisasi? 3 alasan mengapa perlu mempelajari perilaku organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Vecchio yang dikutip oleh Wibowo 2013, yaitu yang pertama, practical application. Dalam kenyataan organisasi, ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Yang kedua, personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi, dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Dengan memahami orang lain, atasan dapat menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri, sehingga pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada organisasi. Dan yang ketiga, increased knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaan. Studi perilaku organisasi dapat membantu orang untuk berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja. Kemampuan berpikir kritis dapat manfaat dalam menganalisis baik masalah pekerjaan maupun personal. Yang terakhir, studi kasus. Dalam konteks budaya lokal, masyarakat Maluku, khususnya di Maluku Tengah, mempunyai tradisi pela gandong yang juga cukup kental mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Pela sebagai peranata sosial masyarakat Maluku dapat memperlihatkan bagaimana leluhur masyarakat Maluku tanpa memandang atau mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, baik berupa perbedaan kultural, sosial, maupun perbedaan religi dan agama. Pela gandong merupakan perserikatan antara satu negeri di Pulau Ambon dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Ambon, Lease, dan Pulau Seram. Perserikatan mana didasarkan pada hubungan sejati dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian, baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjiannya, dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu. Hubungan pela gandong ini mempunyai efek yang sangat penting, di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.
Cukup sekian pembahasan terkait organizational behavior yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.